saudara-saudara, kita bersyukur dapat beribadat doa lagi malam hari ini ya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Surat 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. 1 Korintus 3 ayat 6 berbunyi demikian. 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Nah, ayat ini jelas. Paulus katakan aku, yaitu Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Menurut saudara-saudara, mana yang lebih penting, menanam atau menyiram? Mana yang lebih penting? Siram atau menanam? Nanam padi, tanam atau yang nyiram? Menyiram. Ya, saudara, kita melihat sebuah tanaman, kalau kita menanam biji cabai, biji mangga, ditanam plek di dalam tanah atau digeletakkan di tanah. Kalau nggak ada yang nyiram, nggak ada air, bisa tumbuh nggak, saudara? Nggak bisa. Sekarang saudara-saudara nyiram, nyebor terus nyiram, siram air ke drum, siram air ke tanah, tapi nggak ada bijinya, bisa tumbuh nggak? Nggak ada, sami mawon ya saudara. Jadi yang menanam penting, yang menyiram juga penting. Kalau saudara dan saya menanam, menyiram, kata ayat ini Allah yang menumbuhkan. Jadi ini ada peranan, tiap masing-masing punya peranan. Ada orang yang punya peranan menanam, ada orang punya peranan menyiram, tapi Allah itu juga punya peran, yaitu menumbuhkan. Tanpa yang menanam, Allah tidak bisa menumbuhkan. Tanpa yang menyiram, Allah tidak bisa menumbuhkan. Tapi yang menanam dan menyiram tanpa Allah tetap tidak bisa tumbuh. Jadi ini perlu kerjasama. Ya, puji nama Tuhan. Nah, menanam itu artinya pemberitaan firman Tuhan. Mendengarkan atau membaca firman Tuhan seperti malam hari ini. Saudara, ini penting sekali kalau saudara dan saya membaca atau mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita membaca firman Tuhan, kita jadi mengetahui tentang Tuhan. Namanya juga firman Tuhan, firman tentang Tuhan. Ya, saudara-saudara, di Tuhan itu bekerja, mencipta. Tuhan itu bekerja, ya, menyelamatkan. Tuhan itu bekerja melindungi umatnya dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, kita jadi mengetahui pekerjaan Tuhan. Kita jadi mengetahui pribadi Tuhan, mengetahui tempat tinggal Tuhan, dan seterusnya. Tapi seringkali kita juga kurang mengerti waktu kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan perlu ada yang menyiram. Menyiram itu melalui doa, ya. Coba kita buka dulu sebentar, kasih pembatas di situ, nanti kita balik lagi. Kita buka dulu Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Ini ayat jelas sekali ya, saudara-saudara. Efesus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18 saya bacakan, bunyinya seperti ini. Efesus 1 ayat 16 sampai dengan 18. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sampai situ aja dulu, saudara-saudara, ya. Nah, Rasul Paulus dia berdoa bagi sidang jemaat di Efesus. Dia katakan waktu dia berdoa, dia bukan cuma bersyukur, tapi meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita membaca firman Tuhan tanpa doa, kita mendengar firman Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan tanpa doa, maka mata rohani kita tidak akan terbuka. Roh hikmat itu tidak akan turun, tidak akan membuka pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti itu firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar.
Jadi saudara-saudara, doa itu penting sekali ya, karena pada waktu berdoa kita minta kepada Bapa. Minta apa? Minta urapan. Kita minta supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, di tengah-tengah waktu kita membaca atau mendengar firman. Dan Roh Kudus itulah yang membuka pikiran kita, membuka mata rohani kita, sehingga kita bisa mengerti. Mengerti apa? Di dalam ayat yang ke seterusnya, tadi sampai ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita berdoa, maka roh hikmat dan wahyu itu akan membuat kita jadi mengerti, ya saudara, tentang pengharapan panggilan Tuhan, tentang kehebatan kuasa Tuhan, dan seterusnya. Nah, saudara, Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram. Jadi, saudara dan saya, waktu kita mau berdoa, mau baca firman Tuhan, kita perlu berdoa dulu supaya Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan, membuka mata rohani kita sehingga kita bisa melihat ya betapa hebatnya itu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah menyediakan hati untuk mendengar firman dan kita berdoa, maka Allah akan menumbuhkan firman Tuhan itu, ya. Saudara-saudara, melalui apa? Dalam bentuk apa, saudara? Yaitu kesabaran, kesetiaan. Ya, kalau orang menanam biji, sesuatu biji, benih, lalu dia disiram, kan tidak langsung keluar, kecambah, tidak langsung tumbuh. Dia perlu waktu. Nah, waktu membuat untuk itu kecambah bisa muncul, akar itu bisa muncul. Nah, dia perlu waktu. Itu waktu berbicara tentang kesabaran, kesetiaan. Jadi supaya saudara dan saya bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, dengan benar, saudara harus baca Alkitab, harus dengar Alkitab, firman Tuhan. Saudara harus berdoa, dan saudara pun harus sabar. Saudara dan saya harus sabar. Nanti ada waktunya kita akan dibuka oleh Tuhan pikiran hati kita, mata rohani kita, sehingga kita bisa mengerti itu firman Tuhan. Sekarang kita kembali lagi ke 1 Korintus 3 tadi. Nah, apa yang membuat kita bisa tumbuh? Bagaimana caranya supaya rohani kita bisa bertumbuh? Ya, tadi dikatakan prosesnya menanam, menyiram, Allah yang menumbuhkan. Itu step-stepnya, prosesnya. Sekarang apa yang menyebabkan atau bagaimana caranya supaya rohani kita bisa tumbuh? Ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara-saudara, ini susu, ini gambaran ya, satu minuman atau makanan untuk bayi. Kalau susu itu makanan untuk bayi, sekalipun bentuknya cair, diminum, tapi itu disebutkan makanan untuk bayi. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau bayi dikasih susu, dia bagus sekali, bakal bertumbuh, sebab bayi itu makanan buat susu itu makanan buat bayi. Nah, tetapi ada batas waktunya, saudara. Sampai misalnya setahun, 2 tahun, bayi itu tidak akan disusui lagi oleh ibunya. Ya, bayi yang sudah jadi anak balita, ya, saudara-saudara, 4 tahun, 3 tahun sudah nggak nyusu lagi kepada ibunya. Dia sudah makan makanan yang bukan susu lagi. Tetapi kita baca di sini sedang Timothy Korintus, kata Paulus, susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Kenapa? Karena kamu belum tahan, belum dapat menerimanya. Nah, ini saudara-saudara yang membuat kita supaya bisa bertumbuh, yaitu kita harus belajar makan makanan yang keras. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, jangan cuma pengennya susu. Firman Tuhan itu seperti susu. Susu itu enak, saudara. Susu itu bergizi tinggi. Susu itu punya manfaat yang sangat besar. Dikatakan dalam ilmu tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Tanpa susu nggak sempurna. Jadi susu itu punya peranan penting sekali. Tapi kalau ini anak kalau ini anak makannya susu terus. Dari bayi sampai umur 16 tahun makannya susu terus. Itu tidak benar. Itu berbahaya. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau orang ini makan susu terus, maka
itu si pencernaannya akan terganggu. Pencernaannya akan terhambat. Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan dengan menciptakan dengan hikmat, sudah ada batasan waktu. Ya, saudara, seperti tadi saya katakan, ini bayi yang lahir minumnya susu. Dikasih makanannya yaitu susu, air susu ibu. Sampai berapa lama? Ada batas waktu. Sampai 1,5, sampai 2 tahun. Tapi, saudara, seorang ibu, ini bayi umur 7 tahun, umur 6 bulan, 7 bulan, sudah mulai dikasih makanan yang lebih keras daripada susu. Yaitu apa? Misalnya pisang, dikerok, dikasih ke anaknya ini. Atau misalnya bubur yang disaring, saudara. Kasih bubur dengan susu kan beda. Bubur itu lebih keras daripada susu. Nah, kenapa, saudara? Ini anak perlu dilatih untuk makan makanan yang keras. Kalau anak ini nggak pernah dikasih makanan bubur yang disaring itu, ya, saudara-saudara, maka pencernaannya dia tidak akan kuat. Tidak akan bisa tahan nanti kalau satu saat umur lebih besar lagi, nanti dia dikasih makan yang keras sama ibunya, maka ini pencernaannya, lambungnya nggak akan kuat. Ini lambung itu mengeluarkan enzim untuk menghancurkan makanan-makanan yang keras. Nah, si enzim ini tidak akan bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih. Sejak dari batas-batas waktu tadi, step by step tadi, tidak pernah dilatih. Sehingga si lambung tidak akan mengeluarkan enzim. Dia hanya mengeluarkan enzim untuk mencerna susu. Kalau ini bayi dikasih susu sampai umur 5 tahun, nggak dikasih makanan yang lain-lain, maka ini lambung hanya cuma bisa mengeluarkan enzim yang mengolah susu. Nah, saudara, jadi kalau anak umur 5 tahun ini, lalu dia misalnya waktu bermain-main, dia lihat di meja ada makanan, dia makan, maka si lambungnya tidak akan mengeluarkan enzim untuk menghancurkan makanan itu. Jadi bisa berbahaya, tidak benar. Jadi saudara dan saya, supaya bisa tumbuh dengan baik, saudara dan saya harus belajar makan makanan yang keras. Belajar mendengar firman Tuhan yang keras. Jangan hanya mendengar firman tentang berkat, pengampunan, keselamatan. Itu bagus, itu menyenangkan, itu menumbuhkan iman. Tetapi kalau itu terus yang dibaca didengar sama kita, maka kita tidak akan bisa berperang melawan kuasa kegelapan. Kita tidak bisa berperang melawan penyakit. Padahal di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan enzim, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Kata Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya bahwa dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan. Itu enzim untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ya, ini firman Tuhan keras, saudara. Saya sering berkata bahwa firman Tuhan ini seperti biji yang keras. Itu harus dipecahkan. Kalau kita tidak belajar makan makanan yang keras, maka saudara dan saya tidak akan bisa memecahkan firman itu sendiri. Jadi kita harus selalu disuapin aja terus sama Bapak Gembala. Nanti gembalanya nggak ada, nggak bisa makan. Seperti zaman sekarang, saudara. Berapa minggu kita tidak beribadat di gedung gereja, beribadat di rumah sendiri. Anak Tuhan yang tidak biasa saat teduh, dia tidak akan bisa mencerna itu firman Tuhan sendiri di rumahnya. Kenapa? Karena gembalanya nggak ada. Di rumah mereka masing-masing kan nggak ada gembala. Dia harus baca firman sendiri, dia harus mengerti sendiri. Kalau tidak biasa untuk saat teduh, baca firman sendiri, berdoa sama Tuhan. Baca firman, berdoa, minta hikmat. Kalau tidak biasa seperti itu, maka anak Tuhan ini, gereja Tuhan ini, dia akan tetap bodoh rohaninya. Tidak bisa mengerti firman itu dengan benar. Nah itu, saudara-saudara. Jadi kita perlu sekali belajar makan makanan yang keras. Ya, saudara, makan makanan yang keras itu caranya gimana sih? Tinggalkan susu. Tinggalkan susu. Bukan berarti nggak perlu susu. Perlu, tapi hanya sewaktu-waktu. Apa itu susu? Kita baca lagi, saudara. Ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ini saudara-saudara, ya saudara-saudara, makan makanan yang keras.
tinggalkan yang duniawi. Yang duniawi itu apa sih? Iri hati. Tinggalkan yang duniawi, belajarlah yang rohani. Yang duniawi adalah iri hati. Ya, saudara-saudara, yang rohani adalah bersyukur dengan apa yang ada, pemberian dari Tuhan seperti apa adanya. Saudara, di dalam dunia sering terjadi seperti itu ya. Dulu saya di Antapani jelas kelihatan, saudara. Ada ibu-ibu punya anak, dia punya uang untuk belikan sepeda mini buat anaknya. Tetangga ibu yang lain iri. Iri ke suaminya, ngomong, pah, tuh si itu beli sepeda baru buat anaknya. Beli atuh, pah. Saudara, nanti ada lagi yang beli kulkas baru. Pah, tuh kulkas baru. Terus aja kayak gitu. Nah, iri, saudara-saudara. Saudara dan saya belajar bersyukur kepada Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, belajar bersyukur kepada Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, apapun keadaan kita. Ya, jangan suka iri. Kalau suka iri, wah nanti saudara-saudara naik darah terus, saudara. Nah, ini duniawi, iri hati. Yang kedua, perselisihan. Perselisihan itu duniawi, saudara. Kenapa bisa perselisihan? Karena iri. Dari iri, mulai timbul ngegosip. Dari ngegosip, nanti jadi berselisih. Nah, saudara, perselisihan itu duniawi. Yang rohaninya apa? Berdamai. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ya, berusahalah hidup damai dengan sekalian orang, dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa memandang Allah. Jadi, saudara, kita harus suka belajar berdamai. Kalau tadi saya katakan tinggalkan susu, belajar makan makanan yang keras. Ya, tinggalkan duniawi, sifat-sifat duniawi, kekanak-kanakan, belajar menjadi dewasa dalam Tuhan. Sifat duniawi itu adalah iri. Sifat yang rohani itu adalah mengucap syukur dengan apa yang ada yang Tuhan berikan. Yang kedua, ya, sifat berselisih, suka bertengkar, suka berselisih, cekcok. Nah, ini duniawi. Tinggalkan itu. Caranya gimana? Belajar berdamai. Memang dalam hidup di dunia ini karena kita bersinggung, karena kita berinteraksi, bisa kesinggung, bisa nggak enak ya, saudara-saudara, kesinggung perasaannya, misalnya kecewa, lalu saudara mulai timbul panas hati dan inginnya ngebalas. Nah, belajar berdamai, belajar mengampuni, atau belajar minta maaf kepada Tuhan, ya, kepada orang yang kita berselisih. Itu rohani. Ya, kata Ibrani 12 tadi, berusahalah hidup damai dengan sekalian orang. Yang ketiga, yaitu berpihak-pihak. Berpihak-pihak tuh kelompok-kelompok, ya, nggak mau bersatu dengan yang lain. Itu berpihak-pihak. Itu duniawi. Yang rohaninya apa? Bersatu. Pengen bersatu. Caranya gimana supaya bisa bersatu? Ya, rendah hati. Kalau kita melihat ada satu kelompok yang bagus, ya saudara, yang ini jangan iri sama yang bagus ini. Lalu ngegosip, saya bilang tadi, lalu jadi pertengkaran. Jangan, itu duniawi. Kalau ada kelompok yang bagus, kita mau belajar untuk rendah hati. Misalnya apa? Mengakui kebagusan dia. Mengakui kehebatan dia. Dan kita kalau perlu belajar sama itu. Sama kelompok itu. Supaya kita sama-sama maju. Nah, itu saudara yang rohani. Ya, puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan berkata, ya, tinggalkan yang duniawi dan belajarlah menjadi manusia yang rohani. Puji Tuhan. Ya, itu jalannya yang tadi itu, saudara, menanam, menyiram, nanti Tuhan yang menumbuhkan. Kita baca ayat yang terakhir, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 3 tadi, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi, saudara, biar kita lakukan bagian kita masing-masing di dalam Tuhan, ya. Nanti Tuhan yang akan memberi upah kepada kita semua. Seperti saudara
Ya, malam hari ini kita datang berkumpul dalam ibadah doa. Nah, saudara datang, saudara akan dapat bagian dari Tuhan, upah dari Tuhan. Saya juga datang menyampaikan firman Tuhan. Saya akan dapat bagian, upah daripada Tuhan. Nanti Tuhan akan menumbuhkan itu berkat kehidupan rohani dalam kehidupan kita. Saya kira mungkin firman Tuhan tidak diperpanjang lagi ya, saudara-saudara, biar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Ayo kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami diajar oleh Tuhan supaya kami meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan rohani, yaitu sifat-sifat duniawi. Dan kami diajar untuk belajar melakukan sifat-sifat yang dewasa, yaitu yang rohani. Tuhan berikan kemampuan kepada kami supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap saudara-saudara kami, sidang jemaat dan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, supaya mereka juga boleh dikuatkan oleh Tuhan, boleh makin mengerti kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan dan pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami umat-Mu boleh menjadi dewasa rohani dan berbuah-buah lebat menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah doa malam hari ini. Biarlah supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas semua permohonan doa kami. Segala puji, hormat, keheran kuasa kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.